Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mungkin boleh chat di kolom komentar dulu gimana kabarnya selama seminggu ini berjalan. Apakah baik atau lagi galau nih? Lagi galau karena ujian, gara-gara ulangan, atau mungkin galau gara-gara di ghosting sama gebetan? Mungkin bisa chat di kolom komentar deh, gimana kabarnya selama seminggu ini. Atau jangan-jangan happy karena ada sering ngikutin kontennya Anufa yang selalu nyenengin, happy, dan bermanfaat itu. Jadi memang hari ini kita tuh mau bedah jurusan hukum. Jadi hukum tuh jadi um, istilahnya juara duanya sebagai jurusan terfavorit atau jurusan yang bikin orang sangat-sangat penasaran. Nah, jadi malam ini Anufas tadi beruntung sekali karena ada narasumber yang sangat cocok banget buat bawain, buat nemenin aku ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai tapi berisi di bedah jurusan hukum kali ini. Ini dia, ada Kak Firdinda Laode Ahmad. Halo Kak, selamat malam. Juga. Halo, ini panggilannya gimana nih Kak? Panggilan yang bikin Kakak nyaman lah pokoknya. Karena aku ingin bikin Kakak nyaman soalnya. Panggil aku Dinda aja deh. Oh, Kak Dinda ya. Oke, Kak Dinda. Jadi mungkin Kak Dinda bisa menjelaskan sedikit mengenai Kak Dinda itu asalnya dari mana, sekarang kesibukannya apa, dan sebenarnya Kak Dinda join di IG Live hari itu ngapain sih sebenarnya gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih banget untuk Mas tadi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol di live Instagram kali ini. Teman-teman semua, kenalkan aku Dinda. Aku asalnya dari Maluku. Mungkin teman-teman yang pernah tahu band Bandara itu adalah tempat tinggal aku. Aku dari Bandara. Terus sekarang aku lagi kuliah hukum di UIN Jakarta dan sekarang udah semester 8 lagi nyusun skripsi. Untuk aktivitas aku sih sebenarnya yang pertama skripsi, yang kedua magang di sekarang. Terus juga komunitas komunitas yang aku bangun satu di bidang pendidikan, dan ternyata itu juristik Indonesia di bidang hukum. Mungkin singkatnya kayak gitu. Dan Wow, ini ya, aku hadir di live ini untuk ya mungkin ngobrol sama teman-teman kan tentang jurusan yang saat ini sedang aku jalanin, jurusan kuliah yakni jurusan hukum. Gitu. ternyata Kak Dinda ini seorang duta inspirasi Maluku ya Kak ya. Wah, kemudian juga founder of Belgica School dan founder juristik.id. Jadi teman-teman boleh tuh stalk IG-nya Kak Dinda dan follow, jangan lupa ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung aja ke buah ataupun inti dari acara malam ini. Jadi pertama nih Kak, sebenarnya kenapa Kakak memilih jurusan hukum? Kalau boleh tahu tujuan Kakak memilih jurusan hukum tuh sebenarnya itu gimana? Oke. Mungkin sebelumnya aku cerita dulu perjalanan aku sampai bisa masuk hukumnya. Jadi teman-teman, aku tuh dulu waktu SMA aku jurusan IPA. Nah, terus Hmm, kemudian sebenarnya aku tuh minat di bidang PTN, satunya mungkin ke hukum. Karena emang kayak pelajaran PTN, pelajaran Pancasila itu di jurusan IPA itu aku benar-benar tertarik banget. Sampai akhirnya ketika ada tes SNMPTN, sebenarnya aku ikutnya sih ada yang namanya jalur SPAN PTKIN. Jadi jalur SPAN PTKIN itu sebenarnya bisa aku bilang dia itu jalur SNMPTN tapi pendidik Islam aja teman-teman. Jadinya waktu itu aku diajak sama temen, dikasih info sama temen, dan akhirnya aku ikut di situ lewat jalur rapot. Dan saat itu aku milih dua jurusan, ada jurusan hukum yang khususnya pidana, dan satu lagi ada tata negara. Dan aku milihnya yang aku milih dua-duanya, dan alhamdulillah terimanya yang di pilihan satu, yaitu hukum pidana. Jadi aku masuk hukum itu karena emang pertama bidang sosial serta hukum. Terus kemudian yang kedua aku masuknya lewat jurusan PTKN. Aku ikutnya sih dari sekolah. oh, berarti memang
Dari yang anak IPA ke hukum berarti emang jodohnya itu ya Kak ya. Ya, Ternyata memang di jurusan hukum Kakak jatuh cinta dengan jurusan hukum gitu. Sampai akhirnya bisa sampai di langkah ini bahkan punya organisasi ya Kak di bidang hukum ya. Kayak nge-share tentang pendidikan hukum gitu kan. Hukum itu apa dan gimana-gimananya gitu ya kan. Terus pada saat itu kenapa memilih UIN Jakarta? Apa yang menarik di sana sehingga kakak terinspirasi untuk memilih jurusan hukum tapi di UIN Jakarta? oke. Sebelumnya sebenarnya aku ada dua pilihan sih. Waktu itu aku ikut SNM sama PAN. Yang SNM itu aku pilihnya Unhas. Berarti emang deket sama uh, terus yang di sekarang aku pilihnya UIN Jakarta. Kenapa aku memilih UIN Jakarta waktu aku ikut SNM? Pertama, karena kan kalau PPKIM di kelas Universitas Islam, UIN Jakarta kan salah satu Islam terbaik. Ya. Jadinya aku bukan berarti jadi aku mikirnya dengan aku memilih UIN Jakarta mungkin mikirnya aku juga cuma dapat aja tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu pada umumnya, tapi juga aku bisa belajar ilmu Islam lebih baik di UIN Jakarta kayak gitu. Terutama kan di hukum otomatis kita nggak cuma belajar hukum tentang hukum secara umum aja, tapi aku juga bisa dapat sendiri dan aku merasa bahwa masuk di UIN Jakarta aku bisa dapat dua ilmu yang tidak didapatkan oleh orang lain di jadi pada umumnya yakni ada aku dapat ilmu agamanya dan aku juga dapat ilmu secara umumnya tanpa mengurangi porsi daripada ilmu secara umum yang aku dapatkan terutama sendiri jadinya aku memilih Jadi memang kakak memilih UIN Jakarta karena ya kakak juga pengen tetap ada ilmu agamanya ya kak ya. Jadi jangan sampai kita jauh terus tahu kita lupa gitu kan. Jadi kakak memilihnya UIN Jakarta plus juga supaya ilmu yang kakak inginkan yaitu ilmu hukumnya juga ada gitu ya. Jadi emang ya sekali sekali mengayuh dua tiga pulau terlampaui begitu bahasanya ya kak ya. Oke, terus di UIN itu sebenarnya ada berapa jalur Kak untuk masuk ke sana? Dan gimana caranya biar kita bisa join dengan UIN Jakarta? Boleh sharing pengalaman Kakak? Oke, ini sepengetahuan aku aja ya teman-teman ya. Jadi yang aku tahu itu ada jalur SBMPTN sama seperti yang lainnya, ada jalur SNMPTN juga sebenarnya untuk Jakarta. Kalau SNMPTN itu dia lebih ke jurusan-jurusan umum yang ada di Jakarta. Terus yang tadi yang aku bilang PTKIN itu dia ke jurusan-jurusan yang Islam. Terus ada juga tes mandiri sih, jadi ada 4 gitu. Kalau yang tahu sih itu. Oke, oke. Jadi pas itu, pas kakak pengen masuk UIN Jakarta nih, gimana cara belajar kakak untuk bisa masuk ke dalam universitas itu? Boleh nggak spill dong tips and triknya supaya teman-teman mana tahu nih, ternyata ada yang tertarik juga masuk ke situ, bisanya jadi masuk ke universitas impiannya. Oke, perjalanan aku untuk bisa masuk ke UIN Jakarta sebenarnya nggak ada lebih spesifik ke UIN Jakartanya ya. Kayak misalnya kita harus belajar untuk persiapan tes mandiri atau belajar untuk persiapan SBMPTN kayak gitu. Jadi sebenarnya karena aku itu jalurnya SNM, jalurnya rapot, aku persiapannya dari mulai apa ya, kelas 2 SMA. Jadi sebenarnya dari semester 1 aku udah siapin sih untuk mengejar rapot untuk konsisten atau minimal lebih meningkat dari nah, karena kan kalau jalur kan dia sama ya sama jalur SNPTN. Terus aku juga kan itu ke teman-teman aku yang mau info terkait dengan UIN Jakarta itu sendiri. Nah, yang aku tahu itu tesnya sebenarnya nggak berbeda jauh untuk SBMPTN dengan yang lainnya karena memang secara umum kan. Nah, akhirnya aku waktu itu cuma belajar kayak hukum kayak gitu. Belajarnya juga udah belajar. Tapi alhamdulillah rezekinya itu ada di lewat judul rapot tadi dan sebenarnya udah aku persiapin dari semenjak aku SMA kelas 2 untuk yang kayak rapot tadi sih sebenarnya nggak ada yang khusus atau spesifik tahu yang Jakartanya itu. Berarti poinnya adalah teman-teman harus belajar dengan giat ya kak ya, biar seenggaknya nilai kita itu bisa membantu kita nanti untuk masuk ke universitas impian, khususnya universitas tempat kakak sekarang yaitu UIN Jakarta. Oke, jadi kita langsung masuk ke em,
serba-serbi jurusan hukum plus dengan kehidupan di UIN Jakarta. Sekilas aja sih Kak mengenai UIN Jakarta ini. Jadi gimana sih Kak rasanya kuliah di jurusan UIN Jakarta? Apalagi Kakak jauh nih ya kan dari tempat asal Kakak ke langsung ke Jakarta. Jadi tantangannya itu apa aja dan sekaligus tantangan di kuliah di jurusan ini tuh apa aja gitu biar teman-teman juga tahu. Oke, mungkin di sini aku bakalan cerita spesifik ke perjalanan aku ketika masuk ke jurusan hukum di Jakarta. Nah, awal masuk sebenarnya masih sederhana ya, kayak kita masih sama juga, ya kita pasti akan ada persiapan belajar tentang makul-makul yang disediakan. Biasanya kalau misalnya dari semester 1, semester 2, makul-makul yang ada di jurusan hukum itu masih mata kuliah yang dasar. Misalnya ada pengantar ilmu Indonesia, pengantar hukum pidana, kayak gitu. Awal masuk sih sebenarnya aku enjoy banget ya, karena emang jurusan yang aku minatin juga, dan alhamdulillahnya nggak ada matematika sih. Jadi aku nah terus abis itu aku mulai mencari kira-kira ada nggak sih organisasi internal di kampus yang memang dia itu fokusnya di bidang hukum itu sendiri, karena aku sadar aku masih sangat banget di latar belakang jurusan IPA gitu. Dari awal perjalanan masih aman, terus kemudian aku mulai masuk lah itu di Muskor UIN Jakarta, itu Fakultas Syariah Hukum di Jakarta. Saat masuk, aku benar-benar excited banget karena namanya kita baru ya, jadi aku ngelihat banyak banget prestasi-prestasi yang didapatkan oleh anak-anak hukum di Muskor UIN Jakarta, mulai terus kegiatan aku tuh benar-benar menurut aku keren banget sih, dari mulai riset tentang hukum, terus kemudian ikut apa ya peradilan seni, terus ada debat hukum, ada karya tulis ilmiah, itu benar kayak aku, wah ini kayaknya benar-benar yang aku cari sih untuk basic jurusan hukum jadi kayak gitu. Akhirnya aku masuk ke situ dan aku masuk waktu itu di debat hukum UIN Jakarta, dan aku benar-benar kayak awal banget belajar hukum, benar-benar beda sih dari yang kita dapat kuliahan. Sebenarnya kalau misalkan aku ngomongin di bagian perkuliahannya di kelas itu aku ngerasa biasa karena memang live jurusan-jurusan ini cuman biasanya itu tentang hukum aja, jadi kayak kita ada beberapa matkul ya, biasanya 8 matkul, dan kita belajarnya kira pakai hukum, kita belajar apa kan. Nah, yang membedakan ketika aku masuk di UIN Jakarta ini adalah yang simultannya ini, organisasi internalnya. Aku benar-benar belajar di hukum yang gak aku dapatin di kelas, kelas setiap mata kuliah. Aku juga belajar di mana public speaking tentang hukum, gimana kita bermain hukum, generasi banget sih, baru teknologi hukum, bisa kita menggas argumen-argumen yang kita, argumen pro dari itu. Sampai akhirnya aku mencoba waktu semester semester 2, aku coba buat ikut debat hukum. Nah itu kalau misalkan ditanya tentang perjalanan awal gimana rasanya ketika itu yang aku rasain ketika awal hukum, aku lebih coba apapun aku coba sih. Berarti kakak lebih ke kayak merasa kayak ketika ada melihat sesuatu ya menurut kakak wah, kakak juga jadi ingin mencoba juga ya kak ya, merasakan, dan akhirnya memang kakak juga sekarang jadi pribadi yang wah juga gitu. Oke. Jadi kak, jadi kalau misalkan untuk kan kakak sudah semester 8 ya kak, jadi kakak istilahnya sudah melewati semua tahapan lah untuk mencapai di titik skripsi ini. Jadi mata kuliah di prodi hukum itu sebenarnya apa aja sih kak secara general yang kakak ingat gitu? Jadi setiap semester itu kita pasti bakalan dapat mata kuliah yang berbeda-beda ya teman-teman. Dan mata kuliah yang mungkin aku ingat sekarang itu biasanya yang tadi aku bilang, kalau semester 1, semester 2 itu pengantar ilmu hukum, sudah pengantar hukum pidana, hukum tata negara, pokoknya semua jenis persidangan hukum biasanya kita akan belajar di awal-awal kita kuliah semester 2. Terus kalau misalkan kita udah belajar semester 4 itu biasanya kita mulai belajar lebih spesifik lagi. Kayak misalnya kalau aku kan ini ya pasti ada hukum Islam juga.
kita biasanya belajar hukum pidana Islam, kita belajar juga tentang hukum keluarga, tentang waris, itu waktunya beda-beda tuh. Terus kalau misalkan tentang praktik, ada mata kuliah praktik peradilan pidana, praktik peradilan perdata, kayak gitu. Ada juga kita belajar tentang mata kuliah tindak pidana ITE, mungkin teman-teman yang dengar hoax dan lain sebagainya itu kita pelajari. Ada hukum bisnis, ada hukum internasional, dan setiap semester pasti kita bakalan dapatin semua materi itu secara bertahap. Kalau yang aku inget ya itu. Banyak juga ya Kak ternyata, dan aku dengar sekilas kayak benar-benar menarik banget nih. Jadi pengen ikutan jurusan hukum juga. Oke, jadi apakah setiap dari tahun ke tahun itu mata kuliah bisa saja berubah, mungkin tergantung kurikulum atau tergantung Menteri Pendidikan kita yang mengatur atau tergantung dari kebijakan kampus, apakah atau setiap tahun ternyata mata kuliahnya itu sama aja, tergantung mahasiswanya mau gimana? Oke, pertama kalau misalkan secara umum biasanya memang setiap tahun itu bakalan ada matkul-matkul yang dimasuki tergantung dari kebutuhan dari kampus sendiri. Biasanya aku tahu sih kayak gitu. Kayak misalkan ada hukum data sebagainya kayak gitu. Terus yang kedua untuk masalah kita ambil matkul secara bebas, aku nggak tahu sih kalau di kampus, tapi kalau di kampus aku itu udah ditentuin. Jadi ketika kita mengambil matkul di misalnya semester 3 nih, nah itu udah ada daftar matkul yang wajib untuk diambil dan matkul yang tidak wajib untuk diambil. Nah aku biasanya ambil semua karena ya ini buat dapat pengalaman juga kan, dapat ilmu juga. Ada juga kampus lain yang mungkin juga kayak nabung. Nah kita nabung di sini itu bisa nabung tergantung dari IPK yang kita capai. Jadi kalau misalkan kita bisa nabung untuk yang semester di atas sesuai dengan kalau gaji, nabung itu kalau genap kita ambil yang semester genap kayak gitu. Berarti sistemnya UIN ternyata bagus juga ya Kak ya, bisa ditabung begitu ya Kak ya. Aku juga baru tahu loh kalau ada sistem seperti itu, baru dari Kakak hari ini aja baru aku tahu ada sistem seperti itu. Oke, mungkin bisa jadi pertimbangan ya teman-teman bagi yang sedang bingung nih mencari universitas apa untuk masuk jurusan hukum, boleh banget nih join aja ke UIN Jakarta. Jadi selain ada ilmu hukumnya, ilmu agamanya juga bakal dikokohkan lagi. Oke, jadi Kak untuk mata kuliah nih, aku mau ajak kakak flashback dulu lah. Jadi bagi kakak, menurut kakak, mata kuliah apa yang paling sulit menurut kakak, dan mata kuliah apa yang paling mudah menurut kakak? Mungkin kakak boleh cerita alasannya itu apa? Oke, mata kuliah yang paling sulit ya. Mungkin karena aku basicnya A, jadi bagi aku tuh mata kuliah yang paling sulit itu kalau misalkan udah ke mata kuliah yang kayak kenapa? Karena biasanya tuh pasti bakalan belajar kitab-kitab Islam yang aku pribadi sebenarnya agak sulit untuk itu. Setelah aku harus mentranslate belajar ke teman yang memang punya basic atau latar belakang pesantren kayak gitu-gitu ya. Pokoknya paham lah tentang hukum pesantren, terutama kitab-kitabnya. Kenapa bagi aku sulit? Karena itu tadi biasanya tuh kalau kita belajar kita dikasih apa namanya kitab-kitab Islam yang itu tuh biasanya huruf dulu dan aku tuh nggak bisa baca. Jadi aku kadang kayak minta tolong gitu ke teman, ini tuh ngebahas tentang apa, minta tolong translating dong gitu. Apalagi tuh kadang kita suka disuruh presentasi, suka disuruh baca dan aku bingung, jadi saya harus apa ya, itu harakatin dulu baru bisa aku baca dan terjemahkan. Itu menurut aku matkul yang memang butuh apa ya, kerjasama teman untuk bisa terus kalau matkul yang paling tinggi, tapi kalau sisanya menurut aku masih untuk kita adaptasi. Kenapa? Karena memang kalau misalkan berbicara hukum tuh serunya itu kita aktivis, kita kayak apa ya, ngebahas kasus dari sini bisa dikaitkan sama mata kuliah yang sedang kita pelajari. Paling kalau memang sulit-sulitnya itu adalah kalau misalkan kita, kan aku pidana ya, biasanya itu kayak matematika sih, kadang kita kayak dikasih kasus pidana, misalnya kayak kasus pembunuhan, kasus pencurian, yang kita terputar kasusnya dan kita juga harus terputar otak untuk analisis berat pasal apa, itu harus pasal apa gitu. Paling itu sih yang mungkin agak membutuhkan
apa ya, berpikir lebih keras untuk analisis kasus. Masih aman aja. Berarti ini berarti hukum tuh beneran jurusan yang cocok banget untuk teman-teman yang suka menganalisa ya kak ya, yang hobi menganalisa, membaca, mungkin cocok banget masuk jurusan hukum ini. Oke, jadi kak, hmm, jadi kalau misalkan di prodi hukum itu, apakah kita fully belajar teori dan ujian tertulis, atau memang ada prakteknya juga, kayak anak-anak kedokteran, anak jurusan teknik gitu? Apakah hukum juga memiliki kegiatan prakteknya juga? Oke, ini paling aku suka sih. Jadi kita di hukum itu gak cuma belajar teori aja teman-teman, tapi kita juga pasti bakalan praktik, terutama buat teman-teman yang memang membidangi hukum perdata, hukum tata negara, dan juga hukum pidana. Praktiknya itu biasanya kita kayak, mungkin teman-teman pernah nonton ya sidang, kayak entah itu sidang Mahkamah Konstitusi, atau mungkin ada sidang kejahatan, terus sidang, kayak gitu. Dia tuh benar-benar mempraktikkan itu, dan biasanya praktik sidang itu kita lakukan ketika kita uji UTS atau kita UAS dan kita tambahkan kayak gitu. Dan menurut aku ini part yang paling penting banget karena kita bisa milih posisi sebagai hakim, bisa milih posisi sebagai pengacara, sebagai penjahatnya, juga sebagai saksi kayak gitu. Ini benar-benar seru banget karena kita nggak cuma belajar secara praktiknya aja, tapi kita juga belajar gimana cara kita bikin surat tuntutan. Dan teman-teman kalau misalkan masuk hukum, teman-teman bakalan tahu bahwa hukum itu nggak segood itu sih, karena pasti kayak nanti kayak gini, ternyata permainannya kayak gini gitu. Itu benar-benar asik kalau misalkan tahu fakta-fakta tentang hukum. Oke, berarti fun juga ya kak ya, karena kita juga nggak cuma sekedar membaca ya, aturan yang sangat tebal itu, tapi kita juga diajarin untuk praktek langsung ya. Bahkan kita bisa milih ya kak perannya, mau jadi hakim kah, pengacara kah, atau bahkan jadi pelaku juga dibolehkan gitu ya. Berarti kita dikasih pengalaman-pengalaman gitu, bagus sih ya kak. Jadi kita bisa tahu ya kondisi-kondisi di lapangan ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, berarti itu teman-teman ini sangat rekomen banget ya untuk masuk jurusan hukum bagi teman-teman yang emang hobi banget atau yang suka nonton drakor yang tentang penangkapan kejahatan, yang berhubungan dengan hakim-hakim, ya cocok banget lah masuk ke jurusan hukum ini. Oke kak, jadi aku mau lanjut lagi nih ke part yang menarik juga, yaitu prospek kerja. Karena kan pada saat kita kuliah untuk mendapatkan pekerjaan ya kak, untuk memenuhi cita-cita kita nih. Jadi selain menjadi hakim, jaksa, ataupun pengacara, kira-kira prospek pekerjaan apa lagi sih yang bisa dijalani oleh lulusan hukum? Mungkin kakak bisa ceritain sedikit mengenai detail dari setiap pekerjaan itu. Oke. Secara umum, sebenarnya yang aku jurusan hukum itu kita bisa masuk di mana saja. Kenapa? Karena bukan maksudnya kalau dalam hukum terus kan biasanya ada penjurusan. Jadi di hukum itu ada penjurusan hukum ekonomi syariah, terus kemudian ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, ada juga hukum udara, dan masih lagi. Nah, untuk prospek kerja, mungkin kalau secara umum pastinya sering tadi sama kata mungkin bisa jadi dosen. Dan itu pasti sering ya teman-teman. Terus yang kedua, kita bisa jadi legal. Ada legal officer, ada legal corporate. Biasanya legal itu dia tugasnya untuk kayak bikin kontrak, kemudian bikin perizinan, ngurus perjanjian, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa jadi notaris. Dan notaris itu biasanya dia juga bakal ngurusin kayak buatan akad tanah, dan sebagainya. Nah, itu biasanya untuk teman-teman yang memang membidangi hukum perdata, terus kemudian bisa juga kalau hukum keluarga. Terus ada kalau hukum ekonomi syariah, teman-teman bisa kerja di bank, terus kemudian bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang memang membangun ekonomi kayak gitu. Biasanya sih kalau untuk kerja di perusahaan yang secara umum itu pasti tempat aplikasinya juga tadi, tapi disesuaikan dengan latar belakang teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman itu hukum internasional, itu bisa juga dengan pekerjaan yang dibidangi oleh lain yang jurusannya HI hukum internasional, misalnya kayak di diplomat atau mungkin apa yang semacamnya.
Kenapa? Karena biasanya kita juga nggak cuma belajar kayak pasal-pasal, nggak cuma belajar hukum-hukum aja, tapi kita memang mempelajari secara umumnya. Kayak aku hukum keluarga nih. Nah, aku cuma belajar tentang pasal-pasal tentang waris, tapi aku juga benar-benar mempelajari keseluruhan tentang keluarga ini. Terus aku hukum bisnis. Nah, hukum bisnis aku nggak cuma belajar tentang pasal-pasal yang berkaitan sama perusahaan, berkaitan sama tapi aku juga benar-benar mempelajari secara keseluruhan tentang bisnis itu, mulai dari perusahaan, macam-macam bentuk perusahaan, lain sebagainya. Sehingga prospek kerja untuk hukumnya agak lebih luas dibanding yang Oke, berarti banyak banget ya Kak prospeknya ternyata. Bahkan kita bisa jadi legal corporate ya tadi ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin kurang berminat jadi hakim, jaksa, pengacara, tapi tertarik dengan jurusan hukum, tetap bisa join karena prospek kerjanya sangat banyak. Ya, ada bisa kerja di bank, bisa kerja di perusahaan, bahkan bisa di kedutaan. Jadi banyak banget deh gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sambil sekarang sudah mulai boleh berpikir nih mau cita-citanya apa kalau misalkan masuk jurusan hukum. Oke, jadi Kak menyinggung sedikit nih ke organisasi hukum yang kakak dirikan. Jadi kan juristik.id itu kan organisasi yang memang sharing mengenai ilmu hukum ya Kak ya ke masyarakat awam seperti aku dan seperti teman-teman yang ada di sini. Jadi tujuan kakak untuk mendirikan organisasi apa dan bagaimana organisasi tersebut dapat mendukung ilmu yang kakak selama ini pelajari? Mungkin boleh sharing kak sedikit. Mungkin pertama aku bakalan ngejelasin perjalanan kenapa sekarang bisa bangun juris.id. Jadi dulu waktu COVID, aku balik ke Maluku dan aku mendirikan salah satu komunitas hukum di sana untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Apapun itu, entah itu permasalahan tentang tanah, terus permasalahan konflik-konflik dengan dan sebagainya, yang memang dimungkinkan untuk diadvokasi kayak gitu. Atau mungkin melakukan kajian-kajian dengan anak-anak muda di sana tentang bagaimana kita mengadvokasi hukum ketika masyarakat ada permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Nah, sembari aku melakukan hal itu dan aku melihat ternyata masih banyak banget masyarakat yang memang membutuhkan pemahaman akan hukum yang lebih sederhana. Karena memang hukum kan biasanya agak rumit ya untuk dipahami, untuk paham. Iya, berat bahasanya. Iya, nah makanya aku coba untuk buat platform juristik.id ini untuk kayak menghadirkan konten-konten yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, apa yang harus dilakukan ketika dimintai uang pada saat kita ditilang sama polisi? Itu kan sebenarnya hal sederhana yang sering banget kita temuin kan, kita ya udah kasih aja deh. Nah, itu sebenarnya kita nggak tahu kalau dalam hukum itu nggak boleh, itu malah dilaporin balik kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang paling aku sediakan atau kasih melalui juristik.id ini gitu. Terus aku juga pengen kayak di juristik.id ini kita mungkin bisa menghadirkan kalau untuk para mahasiswa hukum, kita mungkin bisa menghadirkan pelatihan-pelatihan hukum, webinar-webinar yang mungkin bisa membahas tentang isu-isu hukum terkini yang bisa memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tambahan untuk kita gitu. Mungkin yang aku pikirkan sekarang saat ini dan saatnya tuh mungkin aku dan teman-teman lagi dalam rekrut ya, teman-teman perekrutan untuk pengurus dan juga intern di juris.id untuk menjalankan semua program yang mungkin tadi setelah aku jelasin. Oke, berarti emang niat kakak ini emang untuk men-sharing atau berbagi ilmu ya kak ke masyarakat awam, khususnya inspirasinya awal itu dari kampung halaman ya kak ya, melihat kondisi kampung halaman yang mungkin memang masih kurang paham mengenai bahasa hukum ataupun hukum itu sendiri. Jadi melalui juristik.id ini kakak berharap dan mungkin memang sudah teraplikasikan dengan baik ya kak. Jadinya masyarakat yang mengenal kakak jadinya ngerti, oh ternyata tuh kita harus seperti ini. Kalau misalkan ada kondisi seperti ini kita tuh harus seperti ini, begitu ya kak ya. Oke, jadi kalau misalkan menurut kakak sendiri nih, seberapa penting sebenarnya teman-teman itu harus mengikuti organisasi yang visi misinya itu lebih ke ranah hukum begitu. Oh, oke. Seberapa penting ini untuk apa ya? Untuk sekarang anak muda secara umum?
Mungkin ke anak muda seperti kita, Kak, yang adalah bibit dari negara ini ya kan? Kalau untuk anak muda mungkin kenapa menjadi penting untuk kita mungkin sekedar untuk mengikuti platform-platform yang berkaitan sama advokasi maupun hukum itu sendiri. Karena kita sebagai generasi muda otomatis menjadi generasi yang nantinya bakalan memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita, ya kan? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa mungkin orang tua kita masih benar-benar awam terkait dengan hukum itu sendiri. Dan banyak sekali peristiwa atau kasus-kasus saat ini yang ada, baik kayak hoax, terus kemudian ujaran kebencian yang terjadi, yang mungkin kita sebagai anak muda juga masih belum terlalu paham bahwa itu sebenarnya berkaitan banget sama hukum dan emang salah. Fungsi kita untuk mengikuti platform-platform demikian adalah setidaknya kita bisa paham gitu, terkait dengan bagaimana isu-isu terkini yang sedang terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan isu secara umum, kayak tadi mungkin aku sebutin ya, yang mengenai hoax, ujaran kebencian, terus zaman online dan sebagainya. Di dunia yang serba digital, dunia yang serba terbuka dan apapun yang bisa dilakukan, otomatis kita sebagai anak muda dituntut untuk bisa memahami lebih luas dari apa yang sudah kita dapatkan ini, terutama hukum itu sendiri. Karena kita kan sebenarnya negara hukum ya, apa-apa itu pasti bakalan diatur dengan hukum. Kalau misalkan kita sebagai anak muda tidak paham tentang apa yang diatur oleh kita tentang sendiri, kemudian juga bakalan bisa menjadi korban dari orang-orang yang memainkan banyak banget teman-teman bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan dan sebagainya, atau bahkan kita yang nggak tahu itu bisa aja kayak mengerjakan yang apa menjerat kita dengan hukum, padahal sebenarnya hal itu juga nggak benar. Banyak deh kasus-kasus di kehidupan nyata yang memang sebenarnya kita kaji dari hukum itu perlu juga loh untuk kita gitu. Ternyata salah loh kayak gitu. Banget sih yang Oke, berarti penting banget ya kakak dan teman-teman, penting banget ternyata kita harus mengerti hukum itu tuh seperti apa, khususnya hukum yang ada di negara kita ini. Jadi boleh nih teman-teman habis live IG ini langsung aja follow IG-nya juristik.id ya, untuk sekedar tahu aja deh sebenarnya ilmu hukum itu seperti apa sih menangani kasus-kasus tertentu, atau ketika ada satu kejadian, suatu peristiwa, gimana sih cara hukum memandang masalah ini. Jadi teman-teman juga tahu, jadi nggak sembarang ngejudge, nggak sembarang menyebarkan hoax juga, karena kan yang namanya media digital nih ya kak ya, semua bisa dijadikan hoax, semua bisa dijadikan ladang cuan gitu ya kak ya. Jadi boleh banget deh setelah IG live ini kita follow deh juristik.id. Aku juga mau follow soalnya karena menarik banget nih isinya karena aku juga gak ngerti soal hukum ini. Oke. Jadi ini ada lagi satu part yang saya suka banget, yaitu tentang stigma dari jurusan hukum. Jadi kakak akan menjawab stigma dari beberapa hal tentang jurusan hukum. Jadi yang pertama, apa benar kalau jurusan hukum itu isinya anak-anak keras kepala? Saya pernah dengar, khususnya di kampus aku nih, di kampus aku di Batam, bahwa biasanya anak jurusan hukum tuh yang paling ditakuti sama dosen-dosen di kampus. Itu sebenarnya fakta bagaimana nih kak? mungkin bukan lebih ke kepala sih, tapi mungkin lebih ke apa-apa tuh harus masuk ke logika kita. Kenapa? Karena kalau hukum dia itu benar-benar kayak dasarnya apa, dapat dari mana, dasar ngomong kayak gitu apa, kayak gitu. Makanya kalau misalkan gak masuk ke logika, kita kayak enggak, aku gak percaya, saya cuma doang, soalnya gak ada dasar kayak gitu. Emang sih, aku mengakui bukan lebih keras kepala, tapi lebih ke gimana cara kita bisa kalau ngomong itu benar-benar masuk logis, benar-benar oh iya benar kayak gitu. Emang ada datanya, emang ada dasar. Karena sebagian besar anak-anak hukum itu kalau ngobrol apa-apa tuh harus logis. Jadi kayak kamu ngomongnya apa ya, poligami itu boleh gitu, nanti pasti kayak kalau orang awam kan oh iya boleh gitu, tapi kalau orang hukum pasti akan tanya dasarnya apa, emang gitu di peraturan Indonesia kayak gitu, peraturannya di mana kayak gitu, poligami syaratnya di mana, itu benar-benar kayak harus logis gitu. Terus kalau yang kedua apa yang ditakutin sama dosen, aku juga kurang tahu sih. Biasanya kalau ditakutin
secara umum mungkin karena background masyarakat itu kan biasanya takut ya sama yang namanya sanksi hukuman kayak gitu, nanti dihukum nanti di sini gitu. Nah mungkin karena paradigma tentang hukum itu kayak gitu, sehingga memang orang-orang itu kadang kayak takut ketika mendengar dia itu jurusan hukum, karena kalau misalkan ngapa-ngapain orang mikirnya aku ngapa-ngapain nanti bakalan dijerat sama bakalan dibawa ke polisi kayak gitu. Jadi aku tahu sih karena aku dari kampung juga, aku memang melihat itu. Kalau untuk dosen aku kurang tahu sih, tapi kalau untuk masyarakat umum biasanya mereka kayak benar-benar mengandalkan mahasiswa-mahasiswa yang jurusan hukum kayak gitu, dan memang mereka juga sih yang skillnya kuliah. Ya, berarti sebenarnya bukan keras kepala ya Kak, tapi lebih ke segala sesuatu itu pengen ada dasarnya gitu ya. Dasar kita tuh ngomong ini itu apa gitu. Bagus sih Kak sebenarnya, karena kadang orang juga ngomong suka ceplos-ceplos ya Kak tanpa ada dasar. Jadi memang kalau misalkan teman-teman pengen curhat itu bagusnya dengan anak hukum, karena semua sarannya pasti ada dasarnya. Ya bagi yang mau curhat mungkin ya bisa ke anak hukum, karena biasanya anak hukum itu ada dasarnya kalau ngomong. Jadi bagus, pasti sarannya itu tepat gitu. Jarang yang, bahkan mungkin nggak mungkin lah ya, harus nggak mungkin lah salah sasaran karena sudah ada dasarnya. Oke, jadi Kak, ini stigma nomor 2. Apakah masuk jurusan hukum itu biasanya anak-anak yang berada di lingkungan politik dan hukum, mungkin orang tuanya adalah seorang pengacara, hakim, dan lain-lain. Menurut Kakak, sebenarnya apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi seorang anak untuk memilih jurusan hukum? Saya kalau yang pernyataan pertama itu aku nggak setuju sih, soalnya kedua orang tua aku itu mereka sama sekali nggak memiliki background di hukum. Mereka justru ya pengusaha biasa kayak gitu, jadi sama sekali nggak ada pengacara, jaksa, hakim. Dan aku juga banyak menemukan teman-teman aku yang orang tuanya juga nggak ngerti hukum gitu loh teman-teman. Biasanya anak-anak atau orang-orang yang memilih untuk masuk ke itu pertama karena ketertarikan mereka ke hukum itu sendiri, karena seperti aku jelasin tadi, hukum itu sekilas sebutin hukum aja orang udah tertarik kan, kayak oh iya pasti dia itu selesaikan setiap masalah-masalah atau kita berkaitan sama hukum, bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi dia tuh berani kalau berhadapan sama polisi, soalnya kan dia paham hukum gitu kan. Nah, biasanya tuh mempengaruhi orang-orang hukum itu karena memang kesukaan dan kecintaan mereka terhadap dunia hukum itu sendiri, kayak hakim, jaksa, dan sebagainya. Jadi kayak nggak harus dipengaruhi oleh hukum mereka juga, karena memang teman-teman aku banyak juga yang orang tuanya nggak harus dihukum. Bahkan aku punya satu teman, dia itu jurusan hukum, tapi satu keluarganya itu justru di bidang artistik kalau nggak salah sih. Iya, jadi kayak berbeda jauh banget dari hukum tadi. Iya benar. Oke. Berarti tidak ada hubungannya sama sekali ya teman-teman. Juga kalau teman-teman benar-benar tertarik dengan hukum, ya gaskan aja, jangan menyerah, jangan mundur ya. Karena yang harusnya mundur tuh yang jelas-jelas di ghosting ya. Kalau misalkan masuk jurusan hukum, jangan mundur teman-teman. Gas terus pokoknya. Oke. Terus mengenai biaya kuliah nih Kak, karena kan kita penting juga ya mengetahui biaya kuliah itu. Jadi sebenarnya biaya kuliah hukum itu mahal gak? Kalau misalnya Kakak berkenan, bolehkah Kakak ceritakan apa saja sih yang membuat kuliah di jurusan hukum itu memakan biaya yang banyak? Kemudian mungkin Kakak bisa spill berapa yang perlu disiapkan untuk selama masuk di jurusan kuliah hukum, supaya teman-teman yang ada di sini yang mungkin memang sudah tertarik tapi mungkin perlu mempersiapkan diri secara finansial untuk masuk ke jurusan ini. Oke. Pertama mungkin aku bakalan jawab dulu ya. Jadi kalau untuk masalah biaya semester itu biasanya dipengaruhi oleh universitas. Biasanya kan kalau yang lebih murah itu universitas negeri ya dibanding dengan swasta. Nah kalau aku kan di jurusannya, kalau untuk jurusan hukum itu paling dia sekitar 1 juta sampai 6 jutaan atau 6 jutaan paling mahal untuk hukum itu sendiri. Dan kalau di UIN Jakarta itu biasanya dia disesuaikan sama UKT yang kita dapatkan, jadi disesuaikan sama pendapatan orang tua. Misalnya pendapatan orang tua di bawah 300.000, bisa aja dia satu semester itu cuma bayar 1 juta kayak gitu. Nanti kalau misalkan orang tuanya mampu, bisa dia
itu bayarnya 5 juta atau 6 juta gitu. Jadi disuruh sama kemampuan orang tua. Terus sebenarnya aku kurang tahu ya kalau misalkan jurusan hukum itu dia terbilang mahal atau enggak, karena dari UI sendiri sebenarnya standar sih untuk jurusan hukum itu sendiri, karena memang benar-benar disesuaikan sama pendapatan orang tua, jadi kayak nggak ada yang begitu kan, sesuai kemampuan kita masing-masing, kemampuan siswa. Terus yang berikutnya, kalau misalnya dana yang harus dipersiapkan, mungkin kalau hitung kita ambil maksimal per semester juta, berarti sekitar 8 semester sekitar bawah 50 jutaan kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir tentang biaya tadi, pertama karena tadi ada sistem UKT dan penyesuaian uang semester dengan pendapatan orang tua. Yang kedua ada yang namanya beasiswa yang bisa kita dapatkan di universitas, terutama kalau di universitas itu pasti selalu ada tuh beasiswa, entah itu misi atau beasiswa tahunan yang disediakan oleh universitas, dan itu yang benar-benar banget untuk ngebiayain kita selama kuliah, baik itu di jurusan lain maupun di jurusan hukum itu sendiri. Kalau aku sih mungkin itu. Oke, tapi kalau misalkan untuk kayak praktek gitu kak, kita ada simulasi sidang gitu kan, itu ada biayanya nggak biasanya? Kalau praktik sih yang alami enggak sih, nggak ada biaya apa-apa. Paling tuh kalau biaya itu cuman misalnya kayak kita bikin berkas, otomatis kan harus ada tuh biaya yang dikeluarin, kayak gitu aja. Atau misalnya kita, kalaupun kita kunjungan ke pengadilan atau kunjungan kejaksaan, itu juga nggak ada biaya yang dikeluarin kok. Paling kayak transportasi itu biasa gitu. Oke. Berarti untuk kuliah hukum itu sebenarnya standar ya teman-teman. Karena pertama, kalau misalkan di universitasnya kakak itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Dan yang kedua ada beasiswanya. Jadi sebenarnya memang UIN Jakarta bisa jadi salah satu alternatif ya teman-teman untuk belajar hukum. Karena banyak banget deh caranya supaya mahasiswanya itu bisa tetap kuliah di sana. Walaupun mungkin memang ada keterbatasan, apalagi dari segi finansial. Oke. Jadi nih Kak, untuk pertanyaan dari aku sendiri sudah selesai sih. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang ada di section Q&A kita ya Kak ya. Oh, sudah ada yang bertanya. Sudah dari lama banget ini nanyanya. Kakak sudah siap belum dengan pertanyaannya? Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Kak, kenapa ya ada beberapa anggota polisi yang udah jadi polisi tapi tetap kuliah dan ngambil jurusan hukum? Wow, itu sepertinya pertanyaan yang harus diajukan ke polisi, kan nggak bercanda. Oke. Iya. Tahu aku kalau misalkan orang yang polisi itu kan pasti setelah itu langsung nggak ada syarat kuliah dulu atau semacamnya kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa kemudian mereka kuliah hukum lagi? Dasarnya yang kita dapatkan di jurusan kuliah hukum itu pasti akan berbeda dengan pendidikan yang kita dapatkan terutama dalam bidang hukum. Karena kalau misalnya ya, tahu aku tuh kalau di kepolisian kita hanya akan mendapatkan pendidikan termasuk hukum yang memang berkaitan sama pekerjaan yang kita jalani. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kuliah jurusan hukum lagi, kita akan mendapatkan dunia yang lebih luas tentang hukum itu sendiri. Misalnya di awal aku cerita tadi, tinggal kita gimana caranya memilih bidang yang kita minat. Misalnya kita kalau kepolisian berarti biasanya berkaitan sama pidana, kita bisa memilih penjurusan ke hukum pidana, atau misalkan bidang pidana sih, jadi kayak kita memiliki penjurusan sesuai dengan minat yang sedang kita jalani. Nah, kalau misalkan kita milih pidana, itu kita akan belajar pidana yang lebih luas lagi dari bidang kepolisian itu aja. Kita bisa mempelajari bagaimana terkait dengan antar pidananya sendiri, bagaimana sistem pidananya sendiri, terus bagaimana implementasinya di Indonesia, di luar, yang mana kesemua ilmu tentang hukum yang kita dapatkan di kuliah tadi bisa kita implementasikan di pekerjaan. Itu juga sih orang-orang yang sudah bekerja namun kemudian kuliah hukum karena memang perlu adanya pendalaman terkait dengan bidang yang kita jalani saat itu. Oke. Jadi begitu ya jawabannya teman-teman. Mungkin Pak Polisinya pengen ilmu hukumnya lebih dalam lagi.
Dia nggak cuma pengen tahu yang ada di lingkungan polisi, dia pengen lebih tahu lebih dalam lagi. Cuma kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail, mungkin saya ke Pak Polisi ya langsung deh ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, oke, ini menarik. Pertanyaannya adalah, magangnya anak hukum itu ngapain aja, Kak? Oke. Aku sebenarnya sampai semester ini tuh baru 2 kali magang, 3 kali magang di bagian hukum. Yang pertama kejaksaan Maluku, yang secara real aja deh, dan yang sekarang itu ada di BNP kantor pengadilan. Nah, kalau yang di kejaksaan itu biasanya kita lakukan pertama adalah mengikuti jalannya proses analisa kasus yang masuk. Misalnya ada kasus penganiayaan, itu kita bakalan ikuti mulai dari surat dakwaan, surat tuntutan, sebagainya. Kita belajar prosedur laporan, dan itu diajarin bagaimana menerima orang yang melapor, bagaimana prosedur kita setelah adanya pelaporan, dan sebagainya. Itu kalau di kejaksaan, kita juga mengikuti sidang yang dijalankan ketika kemudian aku merasa support sih sidang online itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan yang praktik yang kita nggak dapat di perkuliahan gitu. Terus kalau yang satu itu aku kantor pengadaan Reuters. Di situ tuh biasanya setiap hari kita melakukan analisis setiap kasus dari klien. Kayak misalkan kasus mafia tanah, kayak kasus pembunuhan, kasus pencucian, dan itu analisis kasus, terus kemudian analisis dari jerat dengan pasal apa saja, analisis mencari celah yang bisa menjadi bahan argumentasi ketika nanti mempertahankan kebutuhan dan juga keinginan dari klien kita, kayak gitu kan kalau misalnya kita mengajukan. Terus juga kita buat surat tuntutan, kita buat poin-poin yang bakalan kita kasih ketika kita bersidang, argumentasi hukum, analisis kasus kita lakukan, dan kita juga bahkan dilibatkan untuk mengikuti proses persidangan yang berlangsung mulai dari penuntutan sampai itu pemutusan terkait dengan kasus yang sedang dijalankan itu. Jadi emang benar-benar kita ikuti dari awal, dari analisis kasus ikutin sampai sidang yang kita ikutin. Bahkan di tempat aku juga kita kayak disuruh untuk menganalisis kasus dan dibuat menjadi artikel-artikel hukum itu. Masih yang kita nggak dapatkan di dunia perkuliahan. Oke, berarti kegiatan magangnya juga seperti simulasi di dunia lapangan ya, Kak ya. Benar-benar kita ngikut juga nimbrung di situ dengan kegiatannya mereka. Oke, berarti menarik juga nih teman-teman, magangnya bisa tuh untuk jadi referensinya teman-teman untuk mempertimbangkan kembali untuk masuk jurusan hukum. Terus ini ada pertanyaan yang berkaitan juga nih, Kak. Sebenarnya berapa lama waktu magangnya? Dan apakah nge-apply magangnya itu milih sendiri atau dipilih oleh universitas ataupun dosen? Kalau di kampus aku itu dari semester 1 kita udah bisa magang, jadi kita nggak ada persyaratan berapa dulu baru bisa magang. Yang kedua, untuk magang kita bebas mau pilih di mana. Karena teman-teman mau magang di Mahkamah Konstitusi atau magang di Mahkamah Agung, pengadilan, itu bebas. Kalau aku kemarin memang sengaja milih di law firm sama di kejaksaan daerah aku kayak gitu. Yang berikutnya, program magang berapa lama tergantung dari program yang kita mau atau yang ditawarkan sama kantor hukum atau tempat yang kita mau. Kalau aku di kejaksaan kemarin aku sendiri yang menawarkan, aku pengen 2 bulan, jadi aku magang 2,5 bulan jadwalnya. Terus kalau yang di sekarang di kampus BNP ditawarkan sama kita 2 bulan, jadi bisa dibeli juga sama mereka. Berarti UIN cukup fleksibel juga ya Kak mengenai magang dan waktunya. Jadi kita nggak mesti di semester sekian. Ternyata dari semester awal juga sudah boleh dan terserah di mana aja, senyamannya teman-teman dan tergantung dengan impiannya teman-teman. Oke, jadi sudah 3 pertanyaan Kak, sangat tidak berasa ya 3 pertanyaan ini. Dan ternyata 3 pertanyaan ini pas banget, sangat langsung menjawab hal yang kita ingin tahu sebenarnya di jurusan ini, karena kan pengen fokusnya ke masuk jurusan fakultas hukum ya Kak ya. Oke, ini terakhir nih Kak sebelum kita tutup ya Kak ya. Jadi apa pesan dan tips dari Kakak
singkat saja untuk teman-teman yang mungkin ingin masuk jurusan hukum dan teman-teman yang sedang struggle nih dalam menjalani kuliah hukumnya, entah dia tiba-tiba merasa salah jurusan, entah tiba-tiba mungkin dia tidak sanggup dengan kuliah jurusan hukum ini karena mungkin dia tertekan atau terlalu sering ditantang, jadi dia juga lelah secara hati dan mental ya kak ya. Mungkin kakak bisa kasih pesan dan mungkin sedikit semangat lah untuk teman-teman yang mau masuk dan yang mungkin sedang struggle ini. Oke, pertama mau kasih kalau misalkan teman-teman itu pengen milih jurusan, terutama hukum, ini sesuai dengan memang kalian itu suka dan minat bidang hukum. Jadi, minimal kalian memang suka kayak mengikuti sumber minimal kalian suka kayak berpendapat atau kemudian mendapatkan setiap dari kita. Karena itu memang menjadi dasar daripada kita kuliah jurusan hukum. Terus kemudian ketika masuk jurusan hukum, kalau aku sebenarnya satu batin aja. Tapi kita nggak stuck untuk yang kayak aku kuliah pulang kayak gitu. Tapi coba untuk elaborasi setiap kesempatan yang kita punya. Kayak misalnya kalau aku dimulai gitu. Karena sebenarnya hukum itu enak banget. Kenapa? Karena dia tuh apa ya, bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Gimana sih aku ngomong? Iya. Kita memang juga kalian teman-teman tahu, dan itu bisa bermanfaat banget bukan cuma di bidang aja, tapi di keseharian kita atau mungkin bahkan bisa dipakai di bidang-bidangnya dengan logika yang kita pelajari. Terus kayak lah, hukum itu tidak sesuatu yang dibanding sama teman-teman yang kita harus hafal pasal per pasal. Enggak, teman-teman, kita tuh tidak harus yang hafal pasal-pasal gitu. Itu tuh baca pasal ketika emang lagi butuh aja. Jadi kayak misalnya aku lagi analisis kasus apa nih, kasus tentang undang-undang cipta kerja. Ya udah, aku bakalan buka undang-undang cipta kerja saat itu aja. Kayak aku nggak harus hafal 10 halaman undang-undang cipta kerja, enggak. Kita emang benar-benar menganalisis sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya hukum itu benar-benar fleksibel banget karena harus yang tadi aku bilang tadi loh. Jadi sesuai logika hukum yang sudah kita pelajari itu bisa kita nggak semudah ngikutin arus yang beredar di masyarakat. Kayak misalnya kesimpel pertemanan nih. Anak-anak hukum tuh biasanya kalau dalam hal pertemanan tuh mereka lebih jago untuk menjaga atau kayak untuk menangkap orang itu lebih apa ini benar atau tidak sih, karena logika hukum yang juga kita di jurusan yang mereka dalam ini. Intinya pertama jam, kedua ketiga jangan sampai tak kurang kayak gitu. Jadi mempelajari filsafat, wah bener banget, filsafat itu dasar banget sih dari mempelajari hukum. Karena dengan kita mempelajari filsafat kadang nggak cukup hukum aja, tapi setiap bidang kehidupan itu. Oke. Jadi teman-teman bagi yang ingin masuk jurusan hukum, silakan cintai dulu jurusannya supaya teman-teman ketika sudah masuk bisa enjoy sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang sedang struggle, pesan Kak Dinda adalah coba cari kegiatan yang mungkin bisa jadi refreshingnya teman-teman. Mungkin ikut organisasi yang berhubungan dengan hukum, mungkin bisa ikut jadi aktivis yang berhubungan dengan hukum juga. Jadi teman-teman ilmunya itu jadinya teraplikasikan dengan baik dan berguna bagi semua orang. Jadi karena pada dasarnya ketika kita berbuat kebaikan, kita juga pasti bakal ngerasain senengnya, bakal ngerasain happy-nya, dan bakal ngerasain hikmahnya juga. Begitu secara singkat. Oke, tidak terasa ya Kak Dinda, setelah 1 jam kita ngobrol ya Kak ya, aku mewakili Anufas tadi, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih banyak juga karena telah bersedia menjadi narasumber Anufas tadi, dan terima kasih banyak atas segala informasi yang sangat lengkap dan sangat informatif banget. Semoga teman-teman yang hadir di sini hari ini bisa mengikuti jejaknya Kak Dinda dalam menjalani kuliah hukum ini. Semoga kakak juga diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan semoga studi kakak lancar, segala macam karir dan rencana kakak di masa depan semoga berjalan dengan baik. Semoga kakak selalu diberkati. Terima kasih banyak Kak, mungkin kakak bisa kembali beraktivitas, kakak juga mungkin bisa beristirahat. Terima kasih atas waktunya.
Oke, terima Sampai jumpa di kasih. lain waktu ya Kak ya. Mudah-mudahan kita jodoh lagi untuk jumpa. Sukses terus untuk Jennifer Sandi. Mm-mm. Ya, aku izin live ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, beginilah teman-teman IG Live dari jurusan hukum pada malam ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk segera hasil tadi itu teman-teman post di IG teman-teman, terus tag Anufas tadi, tag Kak Dinda, dan tag aku. Tadi di kolom chat sudah dituliskan nama-nama IG-nya. Dan jangan lupa nih bahwa Anufas tadi akan menjadikan event bedah kampus itu sebagai event rutin dari Anufas tadi. Jadi teman-teman jangan khawatir. Bagi yang mungkin masih penasaran dengan jurusan itu, silakan utarakan ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang mau bedah jurusan apa ya dari Anufas tadi. Jadi stay tune terus dengan Anufas tadi dan dapatkan segala informasi baik akademik ataupun non akademik maupun soft skill dan hard skill. Dan percaya deh kalau misalkan teman-teman follow Anufas tadi dan ngikutin terus, teman-teman bakal jadi generasi-generasi emas yang akan berguna bagi bangsa. Oke, bedah jurusan ya guys maksudnya. Iya, bedah jurusan ya teman-teman, bukan bedah orang. Serem kalau bedah orang. Kita mau bedah jurusan nih. Jadi stay tune karena habis ini bakal banyak banget bedah jurusan yang menarik dan teman-teman mungkin bisa jadi inspirasi ataupun referensi untuk masuk ke dunia perkuliahan. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.